Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya saudara sehat-sehat meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19 tetap berlangsung, PSBB berlaku di berbagai tempat dan juga siap-siap untuk melaksanakan new normal di beberapa tempat. Saudara, Allah bekerja pada kehidupan manusia dengan berbagai macam pola, maka hidup itu maknanya sangat beragam. Ada yang mengatakan hidup itu sebuah perjalanan, hidup itu sebuah kesempatan, hidup itu perjuangan, hidup itu anugerah. Saya rasa semua tidak ada yang salah. Saya memaknai hidup ini sebagai sebuah proses pembuangan. Ada sesuatu yang menarik dalam pola yang saya temukan di dalam Alkitab. Memang hidup saya sendiri, saya sering mengajukan pertanyaan, mengapa aku dibuang? Karena sejak saya lahir sampai mengalami berbagai fase kehidupan, saya mengalami apa yang disebut dengan proses pembuangan itu. Tapi nampaknya itu menjadi sebuah pola yang saya temukan di dalam Alkitab, bahwa Allah itu bekerja melalui pola pembuangan. Apa maksudnya? Pola itu ada dua macam. Yang negatif, seseorang itu dibuang oleh karena akibat dari dosanya sendiri. Maka dia dibuang dengan berbagai macam cara, dia terpuruk dalam situasi-situasi yang buruk, tidak menyenangkan, dan itu merupakan hukuman pada satu sisi, tapi juga merupakan proses pemurnian pada sisi yang lain. Dan kalau seseorang itu bertobat, menyadari kekeliruannya, kesalahannya, atau dosanya, ya dia bisa saja dipulihkan oleh Tuhan. Tapi ada pola yang positif, bahwa seseorang dibuang atas kehendak Tuhan, oleh atau melalui kesalahan orang lain, dosa orang lain. Dan itu diizinkan Tuhan, sehingga seseorang itu mengalami proses pembuangan, supaya tujuan Tuhan itu tercapai, tujuan Tuhan terlaksana. Dan saya menemukan pola itu, baik pola pembuangan yang negatif, maupun pola pembuangan yang positif. Coba kita lihat sebentar, apa yang ada di dalam Alkitab. Proses pembuangan secara negatif, itu terjadi sejak mulai Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka mereka diusir, mereka dibuang ke dalam dunia yang berdosa. Dilanjutkan lagi dengan Kain ketika dia sudah membunuh Habel adiknya, maka Tuhan mengatakan kamu akan terbuang dari tanah di mana kamu sekarang membunuh adikmu dan darahnya berteriak kepadamu. Nah, ini juga proses pembuangan. Kemudian ketika Lot dan Abraham ada masalah karena gembala-gembala mereka berebutan lahan pangan ternak mereka, akhirnya Lot memilih satu tempat yang menurut dia tempat itu bagus, lebih subur dan sebagainya. Tapi ternyata perspektif itu keliru. Di kemudian hari ternyata Lot memang dibuang di tengah kota Sodom dan Gomora yang memiliki moralitas yang begitu rendah. Itu akibat dari perspektif yang salah di masa lalu. Kita juga bisa melihat kisah tentang Yakub, akibat dari penipuannya kepada abangnya Esau dan ayahnya Ishak, akhirnya dia melarikan diri, dan itu adalah proses pembuangan di mana dia akhirnya tinggal bersama dengan pamannya Laban, dan dia dipekerjakan di sana, dan dia juga ditipu oleh pamannya itu, sehingga dia harus bekerja 2 kali lipat, 7 tahun, 2 kali 7 tahun, 14 tahun. Dan bukan hanya itu, ketika dia sudah punya anak, Yakub punya anak, kemudian mereka mengalami kelaparan, dan itu adalah proses yang harus diterima sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan masa lalu, akibat dari kesalahannya sendiri. Dan kemudian lebih jauh daripada itu, akhirnya Yakub dan keturunannya di Mesir, dan akhirnya menjadi budak di Mesir, dan itu terjadi. Nah, ada juga contoh negatif misalnya tentang Yunus. Yunus itu diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi ternyata dia punya opsi yang lain, dengan maksud dia menolak perintah Tuhan itu. Akhirnya dia pergi menuju ke Tarsis. Dia ke pelabuhan, dia turun ke kapal, dia turun ke buritan, dan akhirnya terjadi masalah, dan diketahuilah bahwa dia biang keroknya, akhirnya orang-orang seisi kapal itu membuang dia ke laut. Nah, itu proses di mana seseorang itu dibuang secara negatif, sehingga dia mengalami proses yang sulit, proses yang tidak mudah, menyakitkan, banyak tekanan dan sebagainya, tetapi itu akibat dari
kesalahannya sendiri. Nah, itu pola-pola yang bersifat negatif. Dan pembuangan yang besar tentu saja kita ketahui dalam sejarah bahwa orang Israel, ya, mereka ketika menjadi sebuah bangsa dan mempunyai kerajaan, menjadi kerajaan. Dan ketika kerajaannya terpecah menjadi dua, kerajaan utara, kerajaan selatan, mereka dipimpin oleh rajanya masing-masing. Sewaktu-waktu dipimpin oleh raja yang baik, yang benar di mata Tuhan, tapi sewaktu-waktu mereka juga dipimpin oleh raja yang jahat di mata Tuhan. Nah, pada satu titik tertentu, ketika mereka dipimpin oleh raja yang tidak taat, sehingga membuat seluruh bangsa itu juga tidak taat kepada Tuhan, akhirnya mereka dibuang. Yang satu dibuang ke Babel, yang satu dibuang ke Asyur. Saya pikir itu sebuah proses pembuangan yang dilakukan, dan Tuhan melakukan itu karena akibat kesalahan atau dosa orang itu sendiri. Tapi ada pola yang positif. Pola yang positif ini sengaja dibuat oleh Tuhan. Seseorang mengalami proses pembuangan akibat dari kejahatan orang lain atau kesalahan orang lain. Dan itu Tuhan izinkan terjadi. Memang waktu mengalami hal-hal itu pasti akan dia mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, ada masalah, kesakitan, dan sebagainya. Tapi itu sengaja diizinkan oleh Tuhan, karena Tuhan punya maksud yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, yang tidak bisa dilihat di awal. Dari prosesnya kita baru tahu kemudian. Misalnya kita mulai saja dari Yusuf, anak Yakub. Yusuf dan saudara-saudaranya itu punya masalah, karena Yusuf dianggap menjadi anak emasnya Yakub, karena Yusuf itu lahir ketika Yakub pada usia yang sudah tua. Nah, karena dianak emaskan itu, maka terjadi hubungan yang tidak baik dengan saudara-saudaranya yang lain. Akibatnya, saudara-saudaranya yang lain mempunyai rencana yang jahat, yaitu rencana pembunuhan. Dan itu betul-betul dilakukan. Upaya itu, akhirnya Yusuf ditangkap, Yusuf dibuang ke sumur, Yusuf dijual menjadi budak, Yusuf dijual di Mesir, lalu Yusuf menjadi budak di rumahnya Potifar, dan di sana dia difitnah oleh istrinya Potifar, lalu dia dibuang lagi ke dalam penjara. Jadi dia turun, dan turun. Meskipun pada titik tertentu, akhirnya dia diangkat oleh Tuhan, dan dia justru menjadi seorang yang besar, orang nomor 2 di Mesir, dan dia punya kuasa yang luar biasa. Dan akhirnya Yusuf justru dipakai oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau Tuhan yang membuang, pasti dia punya maksud yang jauh lebih besar, ya, jauh lebih mulia. Nah, itu kisah tentang Yusuf. Kemudian berlanjut dengan Musa misalnya, ya. Ketika orang Israel itu menjadi budak di Mesir, maka mereka semakin bertambah banyak, mereka beranak cucu, lalu jumlahnya semakin bertambah banyak. Satu titik tertentu Firaun mengalami ketakutan karena jumlah orang Ibrani itu bertambah banyak. Ini kalau dibiarkan bisa menjadi ancaman buat mereka, maka dikeluarkanlah peraturan supaya semua perempuan yang melahirkan anak laki-lakinya itu harus dibunuh. Nah, Musa lahir dalam krisis seperti itu. Tapi dalam kehendak Tuhan, akhirnya Musa diselamatkan. Tapi bayi Musa, dia harus dibuang ke sungai. Dia dialirkan ke sungai Nil, ya, di sungai Nil. Dan akhirnya dia terpisah dari keluarganya, dia dibuang jauh terpisah dari keluarganya. Akhirnya Musa dipelihara di Mesir 40 tahun. Ketika dia sudah menjadi dewasa, dia berkelahi dengan seseorang, lalu dia melarikan diri lagi ke Midian, dibuang ke Midian, satu keadaan yang jauh lebih sederhana, yang berbeda sama sekali dengan keadaan Mesir tentu saja. Istana Mesir penuh dengan kemewahan, Midian penuh dengan kesederhanaan. Tapi inilah sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan kemudian memang mengangkat Musa untuk menjadi pemimpin atas orang Israel. Nah, maka Tuhan sengaja membuang Musa, membuang di sungai, membuang ke istana, membuang ke Midian sebagai sebuah proses persiapan yang akhirnya Musa memimpin orang Israel itu keluar dari tanah Mesir dan memimpin di padang gurun selama 40 tahun. Nah, ini sebuah kisah yang menarik. Kita bisa menemukan contoh-contoh lain lagi, misalnya Yefta. Yefta itu seorang yang ditolak oleh keluarganya karena masa lalunya yang tidak baik dari pihak keluarganya. Sehingga keluarganya tidak mau menerima dia. Akhirnya dia diusir, dia keluar dari lingkungan keluarganya, dia menjadi seorang kepala gerombolan katanya. Ya, bahasa sekarang mungkin dia menjadi kepala geng atau kepala preman begitu. Tapi pada waktu tertentu
keluarganya ini mendapat ancaman dari bangsa lain, maka mereka mengingat Yefta. Yefta menjadi seorang yang pemberani, dan akhirnya mereka minta tolong kepada Yefta untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi Yefta diusir, dipisahkan dari keluarganya, dibuang, tapi akhirnya dia justru menjadi penyelamat bagi keluarganya. Hal seperti itu juga terjadi pada tokoh-tokoh lain dalam Alkitab, misalnya pada zaman pembuangan, ya, ada proses juga pembuangan pada pribadi-pribadi tertentu. Misalnya Daniel karena dia mempertahankan imannya, lalu dia dibuang ke dalam gua singa dengan maksud supaya dia mati, tapi ternyata tidak. Dia justru tetap hidup dan dia diangkat, malah dia diangkat menjadi pejabat di negeri itu. Raja Darius pun akhirnya mengakui Tuhan yang disembah oleh Daniel. Begitu juga temannya yang lain sejamannya, Sadrah, Mesah, dan Abednego, karena mempertahankan imannya, maka mereka ditangkap lalu dibuang ke dapur api. Yang panasnya itu ditingkatkan ya sekian kali lipat, yang melempar saja mati, ya, dengan harapan yang dimasukkan ke dalam api tentu saja langsung mati mestinya. Tetapi keajaiban terjadi, mereka tidak mati, justru ada orang lain seperti anak manusia dikatakan di sana, ada di dalam perapian itu. Nah, ini menunjukkan kemuliaan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan yang akhirnya membuat Sadrah, Mesah, Abednego ini tetap eksis ya di Babel, dan mereka di kemudian hari justru menjadi orang-orang yang penting. Nah, setiap kali Tuhan membuang seseorang, dia mempunyai tujuan yang jauh lebih baik, jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia nilainya. Kemudian tentu puncaknya pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Allah, tapi dia merendahkan dirinya, datang ke dalam dunia, masuk ke dalam dunia yang hina dan fana, lahir di kandang domba, malah ketika dia kecil, ancamannya hampir sama dengan Musa, ya, Fir'aun pun marah, lalu mereka ingin membunuh bayi laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun, semuanya harus dibunuh. Maka Tuhan Yesus pun dibawa oleh orang tuanya melarikan diri ke Mesir. Ya, jadi dia pun dibuang ke Mesir juga. Dan akhirnya dia berkarya, dia mati di kayu salib. Kita tahu kisah itu, kita melihat karya Tuhan di atas kayu salib, lalu mati, masuk ke dalam dunia orang mati, dan dia bangkit kembali. Nah, kata firman Tuhan, Tuhan Yesus itu seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Dan batu itulah yang diambil menjadi batu penjuru. Jadi saudara, Allah pun dibuang di dalam Yesus Kristus supaya manusia diselamatkan. Jadi pembuangan oleh Tuhan selalu mempunyai tujuan yang mulia, yang luar biasa. Nah, saya tambahkan lagi misalnya kisah tentang Rasul Paulus dengan Silas. Suatu kali mereka ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Artinya mereka sudah sulit untuk bisa keluar lagi. Tapi keajaiban terjadi ketika mereka memuji Tuhan, penjara itu terbuka. Ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Tapi mereka justru memberitakan kabar baik kepada kepala penjara di Filipi itu, dan akhirnya kepala penjara itu, dia dan seisi rumahnya, kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dibuang ke dalam penjara pun, dalam kehendak Tuhan, dalam maksud Tuhan, selalu mempunyai tujuan yang jauh lebih baik. Yang saya mau katakan di sini ialah, tidak ada yang salah dalam karya-karya Tuhan. Jika Tuhan membuang seseorang, maka dia sebenarnya ingin melaksanakan rancangannya kepada orang itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu dapat disimpulkan 2 hal. Kalau dibuang karena dosa, ya segera evaluasi diri, koreksi diri, kemudian bertobat dari dosa dan dari kesalahan. Kalau dibuang karena Tuhan memang punya maksud, meskipun sekarang mungkin saudara kita belum bisa melihatnya, tapi jika itu kita yakini sebagai cara Tuhan, bukan karena dosa kita, maka pasti Tuhan mempunyai rancangan yang jauh lebih baik yang sedang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan menggunakan pola seperti ini dalam sepanjang sejarah. Saya juga ingin menyaksikan pengalaman pribadi itu, karena saya merasa saya pernah bergejolak di dalam diri saya, dan saya berteriak kepada Tuhan, mengapa aku dibuang? Karena sejak saya lahir di tengah krisis, saya merasa dibuang dari keluarga, dibuang dari berbagai, ya itu pengalaman-pengalaman yang saya akan ceritakan dalam tayangan saya yang berikut.
Karena polanya saya menemukan itu di dalam Alkitab, kalau Tuhan yang membuang, dia punya maksud yang jauh lebih baik, yaitu supaya dia dimuliakan. Maka saudara-saudara, inilah pola realitas pembuangan. Di mana Tuhan membuang kita, di situ Tuhan mempunyai rancangan yang baik bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nantikan tayangan saya yang berikut, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.